Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes always from us. I am Zara Widiotami, a student at the Non-Formal Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Bengkulu University. Would like to share our knowledge of the result of learning from the Curriculum Development Division of Educational Innovation of semester 2023-2024. Course for 16 meetings. Dr. Guidance Muhammad Ilham Abdullah, a lecturer at the University of Bengkulu, an innovative educator who is always interested in providing encouragement in every lecture activity, including guiding and encouraging the creation of YouTube videos in accordance with one of the principles of the curriculum. Namely, that lecture material and methods must be relevant to life needs and the demands of the times, as always advance in science and information technology. Happy viewers, wherever they are, the title of my presentation is Passive Voice Past Continuous Tense with the following discussion. Kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan passive voice past continuous tense? Pertama, past continuous terdiri dari dua kata, yaitu past and continuous. Past artinya masa lampau, sedangkan continuous berarti terus-menerus, tiada henti, sedang berlangsung. Past continuous tenses merupakan tenses yang menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga kedua kejadian terjadi. Untuk tenses ini menunjukkan bahwa suatu aksi dapat terjadi sebelum atau bisa disebut dengan before, selama, atau bisa disebut dengan was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah ada aksi di masa lampau. Passive voice adalah jenis kalimat di mana subjeknya dikenai tindakan atau perlakuan menggunakan kata kerja tertentu. Kalimat passive voice past continuous tense adalah kalimat yang objeknya melakukan pekerjaan pada tenses past continuous. Kalimat passive voice past continuous tense adalah konstruksi tata bahasa yang digunakan untuk menekankan tindakan yang diterima di masa lalu. Konstruksi ini sering digunakan ketika fokusnya adalah pada tindakan bukan pada pelaku tindakan. Sehingga bisa kita ambil sedikit contoh kalimat. She was knocking the door, maka dirubah dalam bentuk passive voice menjadi the door was being knocked by her, artinya pintu diketuk oleh dia. Pada materi selanjutnya, kegunaan atau fungsi dari passive voice past continuous tense. Yang pertama, menekankan pada aksi yang diobati. Passive voice past continuous tense memungkinkan Anda untuk menekankan pada aksi yang terjadi pada suatu waktu dalam masa lalu dengan mengatur subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Yang kedua, menggambarkan hubungan antara subjek dan aksi. Dalam kalimat pasif, subjek adalah meresipien dari aksi yang dijelaskan oleh objek. Yang ketiga, menggambarkan kefokusan pada aksi. Passive voice past continuous tense memungkinkan Anda untuk menggambarkan kefokusan pada aksi yang terjadi daripada subjek yang melakukannya. Terakhir, menggambarkan kefokusan pada waktu. Passive voice past continuous tense menggambarkan bahwa aksi terjadi pada masa lalu dengan menggunakan was where untuk menunjukkan kefokusan pada waktu. Adapun rumus past continuous tense dalam bentuk passive voice itu adalah subject plus to be atau plus was where plus being
plus verb 3 plus by and plus object. Sekarang kita move to example. Bisa kita lihat untuk contoh kalimatnya. Dalam bentuk active voice yang pertama, saya sedang minum susu tadi malam. Jika dirubah dalam bahasa Inggris, I was drinking milk last night. Nah, untuk subjeknya itu kita bisa tentukan yaitu I pada kata pertama. Kemudian ada was. Kenapa menggunakan was? Oke, saya beritahu bahwa was itu digunakan apabila subjeknya adalah he, she, and I. Saya ulangi, was adalah to be yang dimana digunakan apabila subjeknya adalah I, she, and he. Nah, untuk objeknya itu adalah milk atau susu. Active voice yang ini ingin dirubah menjadi dalam bentuk passive voice, maka kedudukan subjek berubah menjadi objek, yaitu I, dan milk yang kedudukannya sebagai objek berubah menjadi subjek dalam bentuk passive voice. Maka kalimatnya yang berbunyi milk was being drunk by me. Artinya susu sedang diminum oleh saya tadi malam. Pada contoh selanjutnya, dalam bentuk active voice, she was cleaning your shoes. Maka bisa kita tentukan untuk to be-nya itu memakai she, kemudian untuk subjeknya itu adalah she, kemudian kita memakai was. Kenapa memakai was? Karena to be-nya adalah she, kemudian objeknya itu adalah cleaning. Jika ingin dirubah menjadi passive voice, maka kedudukan cleaning yang sebagai objek itu menjadi subjek, kemudian subjeknya diubah menjadi objek. Maka kalimatnya berbunyi your shoes were being cleaned by her. Selanjutnya, dalam bentuk active voice, Anissa was giving a cat food. Artinya Anissa sedang memberikan makanan kucing. Maka subjeknya adalah Anissa, kita memakai to be-nya was, kemudian untuk objeknya adalah giving. Jika dirubah dalam passive voice, maka giving menjadi subjek, kemudian untuk Anissa itu dirubah menjadi objek. Untuk contoh selanjutnya, dalam bentuk active voice, Tamada was watching a movie. Artinya Tamada sedang menonton film. Jika dirubah menjadi passive voice, maka kedudukan subjek Tamada berubah menjadi objek, kemudian watching itu dirubah menjadi subjek dan ditambah being. Maka kalimatnya menjadi a movie was being watched by Tamada, yang artinya sebuah film dilihat oleh Tamada. Ada he was typing a message, artinya dia sedang mengetik pesan. Jika dirubah menjadi passive voice, maka kalimatnya berbentuk a message was being typed by him, artinya sebuah pesan diketik oleh dia. Mengapa dirubah begitu? Karena he-nya yang kedudukannya sebagai subjek itu berubah menjadi objek, kemudian typingnya berubah menjadi subjek, dan di passive voice ini itu memakai kata being. Untuk contoh terakhir itu ada they were playing a game, artinya mereka sedang bermain game. Nah, jika ingin dirubah menjadi kalimat passive voice, maka they yang kedudukannya sebagai subjek itu berubah menjadi objek. Kemudian di sini memakai where ya. Where
Kenapa? Itu karena subjeknya atau to be-nya tadi itu adalah they, maka kita memakai were. Kemudian untuk objeknya adalah paying. Nah, jika dirubah menjadi passive voice, maka kalimatnya berbunyi a game was being played by them. Artinya sebuah permainan dimainkan oleh mereka. Past continuous tense, negative passive example. Nah, jika kita melihat contoh kalimat passive voice negatifnya dalam rumus past continuous tense, itu yang membedakan hanya memakai not atau tambahan kata not di kalimatnya. Untuk contoh yang pertama itu ada dalam bentuk active voice-nya itu I was not reading an amazing book. Nah, jika dirubah menjadi passive voice, maka kalimatnya berbunyi an amazing book was not being written by me. Contoh kedua, active voice I was not helping Jim a lot. Jika diubah menjadi dalam bentuk passive voice, maka kalimatnya berbunyi Jim was not being helped a lot by me. Contoh ketiga itu udah berbunyi she was not being two apples. Nah, dalam bentuk passive voice-nya itu berbunyi two apples were not being walked by her. Dalam contoh keempat berbunyi my mother was not baking the food. Jika dirubah dalam bentuk passive voice, the food was not being baked by my mother. Jika dalam kalimat nomor 5, the teacher was not reading the book. Nah, dirubah dalam bentuk passive voice itu berbunyi the book was not being read by the teacher. Past continuous tense passive interrogative example. Yang membedakan di contoh kalimat berikut ini adalah hanya bentuk kalimatnya itu berupa tanda tanya. Yang pertama itu misalnya were they stopping him there. Jika dalam bentuk passive voice-nya itu was he being stopped by them there. Ini dalam bentuk kalimat interogasi atau kalimat tanda tanya. Langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama itu dalam bentuk active voice-nya berbunyi were they stopping him there. Dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat interogasi. Jika dirubah dalam bentuk passive voice yaitu was he being stopped by them there. Contoh kedua, dalam bentuk active voice-nya itu berbunyi were you drinking cold tea? Nah, jika dirubah dalam bentuk passive voice, maka kalimatnya berbunyi was cold drink being drunk by you? And kalimat ketiga itu ada dalam bentuk active voice-nya was she lighting two torches? Dalam bentuk passive voice-nya were two torches being lit by her? Contoh keempat, active voice, why was he not inviting her to the party? Jika dirubah dalam bentuk passive voice, why was she not being invited by him to the party? Di contoh kalimat terakhir atau nomor terakhir itu berbunyi were they flying hip at night dalam bentuk active voice. Jika dirubah dalam bentuk passive voice, kalimatnya berbunyi was he being fired by them at night? Happy viewers, this is our explanation. Previously, we would like to thank you, our supervisor, who are always interested in guiding us with innovative learning techniques that are spiced with a splash of fresh religious spirituality so as to create a fun and satisfying learning atmosphere for us. Next, thank you to all your comments and arms who have contributed a lot, and thank you for watching and faithfully following this video presentation.
Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Finally, hopefully this activity will be charity for all of us. Amin ya rabbal alamin.